Ya, kita mencoba memahami jenis ikatan dalam senyawa kimia. Jenis ikatan yang pertama yang akan kita bahas adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk karena pemakaian bersama elektron antara kedua atom. Dalam hal ini, kita ambil contoh senyawa karbon dioksida yang memiliki dua atom O dan satu atom C. Atom O dan C digambarkan bersama elektron valensinya, yaitu elektron terluar. Ke-16 elektron ini yang membentuk senyawa CO2. 16 berasal dari 12 atom O, 6 tambah 6, ya, karena ada 2 atom O, dan 1 atom C yang memiliki 4 elektron valensi. Jadi total elektron valensinya 16. Nah, bagaimana mengetahui elektron valensi atau elektron terluar dari suatu atom? Kita lihat saja dalam tabel periodik ini adalah C, di sini grup menunjukkan jumlah elektron valensi. Jadi dalam kasus kita adalah atom C termasuk dalam golongan 4A dan atom O dalam golongan 6A. Atom C karena 4A menunjukkan dia memiliki 4 elektron valensi. Jadi semua unsur dalam golongan 4A memiliki 4 elektron valensi, 4 elektron pada kulit luar. Sedangkan O pada golongan 6A ini memiliki 6 elektron valensi. Semua atom dalam golongan 6A memiliki 6 elektron valensi. Kita kembali ke ikatan kovalen. Nah, di sini ikatan kovalennya ya seperti yang tadi sudah kita lihat bahwa membentuk senyawa CO2 yang dikelilingi total elektron 16. Ke-16 elektron ini ya ada elektron ikatan ya. Elektron antara O dengan C adalah elektron ikatan karena dipakai bersama. Apa artinya dipakai bersama? Artinya O, atom O yang semulanya 6 elektron valensi menjadi 8 elektron valensi. Karena itu adalah kecenderungan unsur tiap atom. Jadi tiap atom cenderung memiliki 8 elektron valensi, kaidah oktet. Sedangkan C juga yang tadinya hanya 4 elektron valensi menjadi 8 elektron valensi. Di sini kita lihat ada 4 elektron antara O dan C, dan keempat elektron ini atau dua pasang elektron ini digambarkan dengan ikatan rangkap 2. Ya, ikatan rangkap 2 di sini memiliki C dan O memiliki 2 ikatan rangkap 2. Nah, elektron yang tidak dipakai dalam pengikatan, ya, jadi masih ada 4 elektron dari O yang tidak dipakai dalam pengikatan disebut elektron bebas. Elektron bebas ini ya, jadi ada 2 pasang elektron bebas. Nah, sebelum masuk ke dalam jenis ikatan ionik, kita belajar sedikit tentang keelektronegatifan. Di sini ditunjukkan suatu tabel periodik dengan warna ungu. Warna ungu ini menunjukkan kekuatan keelektronegatifan. Keelektronegatifan adalah kemampuan dari atom untuk menarik elektron ikatannya. Ya. Jadi kalau kita mau melihat apakah ikatan kovalen itu menjadi polar atau tidak, atau non-polar, kita harus melihat beda keelektronegatifan. Kita menghitung beda keelektronegatifannya. Sekarang kita lihat yang memiliki keelektronegatifan yang tinggi, jadi beda keelektronegatifan nilainya 0 sampai 4. Di sini yang memiliki elektronegatifan di atas 3 hanya ada 4 atom.
NOF dan Cl. Ya, jadi keempat atom ini adalah atom yang bersifat elektronegatif. Jadi sifatnya elektronegatif. Dia cenderung menarik elektron pada kulit terluar, termasuk elektron ikatan. Nah, untuk mengetahui apakah jenis ikatannya itu terpolarisasi atau apakah elektron ikatan itu tertarik, ya, ditarik oleh salah satu atom, kita hitung beda elektronegatifannya. Di sini beda keelektronegativan antara atom C dan atom O dihitung sebagai berikut. Kita taruh yang beda keelektronegatifannya besar yaitu O 3,44 dan C 2,55. Sehingga beda keelektronegatifannya adalah 0,89. Nah, kalau kita lihat sebenarnya beda keelektronegatifan yang mendekati satu bersifat polar. Tetapi karena struktur CO2 itu planar, maka CO2 masuk dalam senyawa nonpolar. Karena kepolaran salah satu sisi dihilangkan dengan kepolaran sisi yang lain. Sehingga momen dipolnya adalah 0. Senyawa nonpolar. Oke. Tapi kita tahu bahwa ikatannya ikatan polar tetapi membentuk senyawa nonpolar karena struktur molekulnya planar. Oke. Nah, beda keelektronegatifan di atas 2 itu membentuk ikatan ionik. Nah, sekarang kita lihat apa itu ikatan ionik. Jadi kalau beda keelektronegatifanya lebih dari 2, maka jenis ikatannya adalah ikatan ionik. Ikatan ionik adalah ikatan yang terbentuk antara ion positif dan ion negatif. Ion positif ini dan ion negatif ini terjadi karena ada serah terima elektron. Ada elektron yang diserahkan dan ada elektron yang diterima. Contoh kita kali ini adalah garam dapur atau senyawa NaCl. NaCl ini termasuk senyawa ionik. Jadi senyawa ionik adalah senyawa yang membentuk ion kalau dilarutkan dalam air. Nah, kenapa terbentuk senyawa ionik? Karena Na. Na ini masuk dalam golongan 1A. Berarti elektron valensinya atau elektron terluarnya hanya satu. Satu elektron ini diserahkan kepada Cl untuk membentuk oktet. Nah, Cl ini mempunyai 7 elektron valensi ya yang ditunjukkan oleh golongan 7A. Jadi Cl ini termasuk dalam golongan 7A. Golongan 7A, nah dia menerima elektron yang diserahkan oleh atom Na. Jadi atom Na yang semula tidak bermuatan, ya tidak ada muatannya, ini menjadi muatan positif karena kehilangan satu elektron. Sedangkan atom Cl yang tadinya muatannya 0 menjadi muatannya negatif 1 karena menerima satu elektron dari atom Na. Perbedaan muatan inilah yang menyebabkan ion NaCl saling berikatan. Ion Na tertarik ke ion Cl, membentuk kristal NaCl. Kristal NaCl ini adalah senyawa ionik. Nah, mari kita buktikan kalau beda keelektronegatifannya di atas 2. Di sini kita lihat beda keelektronegatifan antara Na dengan Cl, kita hitung ya. Jadi Cl di sini 3,16 taruh di depan, Na di sini 0,93, selisihnya adalah 2,23. Jadi di atas 2 beda keelektronegatifannya ya. Beda di atas 2 itu menunjukkan jenis ikatannya adalah ikatan ionik. Sekarang kita masuk ke jenis ikatan yang ketiga yaitu ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen ini berbeda dengan
dua ikatan yang sudah kita bahas. Jadi ikatan kovalen, pemakaian bersama elektron, ikatan ionik, ada serah terima elektron, sedangkan ikatan hidrogen ini terjadi karena ada ikatan kovalen yang terpolarisasi. Nah, oke, definisinya adalah ikatan yang terbentuk antara atom H yang terikat pada atom yang bersifat elektronegatif dan atom elektronegatif lainnya. Atom yang bersifat ya. Jadi ini atom yang bersifat elektronegatif membentuk ikatan kovalen dengan atom hidrogen yang disebut dengan atom donor hidrogen. Simbolnya D. Kemudian harus ada atom elektronegatif lainnya. Karena ini bukan ikatan hidrogen, ini adalah ikatan kovalen. Yang ikatan kovalen hidrogen itu adalah yang titik-titik ini. Yang garis kita sudah belajar bahwa garis itu menunjukkan ikatan kovalen, bukan ikatan hidrogen. Jadi yang titik-titik ini yang merupakan ikatan hidrogen. Ya, sekali lagi simbolnya. D itu adalah atom donor hidrogen dan A adalah atom aseptor hidrogen. Atom hidrogennya yang berada di tengah-tengah. Nah, kita lihat jaraknya. Jarak ikatan kovalen itu sekitar 0,1 nanometer atau 1 angstrom. Sehingga dan ikatan hidrogen ini 2 kalinya jarak ikatan kovalen yaitu 0,18 nanometer atau 1,8 angstrom. Jarak totalnya antara donor dan aseptor itu 0,3 nanometer atau 3 angstrom. Ketiga atom ini bisa membentuk sudut theta NDH. Oke, kalau di sini kelihatannya sepertinya tetanya itu 180 datar. DHNA. DHA. Ya. Sekarang kita coba mengerti mengapa ikatan hidrogen ini bisa terbentuk berdasarkan beda keelektronegatifannya. Kita lihat beda keelektronegatifan antara atom N dan H. Oke, kenapa kita ambil atom N? Ya karena D ini yang bersifat elektronegatif, sedangkan hanya 3 ini yang cukup besar keelektronegatifannya atau yang bersifat elektronegatif. N, O, F, dan Cl. Dan kalau dalam senyawa organik terutama N dan O. Jadi D-nya itu bisa N atau O, A-nya juga bisa N atau O. Oke? Beda keelektronegatifannya antara N dan H, donor dan hidrogen, adalah 0,84. Ya, 3,04 dikurangi 2,2. Jadi 0,84. Jadi jenis ikatannya ikatan kovalen, tetapi yang terpolarisasi. Artinya elektron ikatannya cenderung ke yang donor. Ini donornya di sini adalah kita contohkan N. Ya, kita ambil yang beda, yang keelektronegatifannya paling kecil, N. Tapi masih di atas 3. Jadi di sini N ini memiliki muatan parsial negatif. Muatan parsial karena dia tidak menerima elektron, dia menarik elektron ikatan. Ya, jadi maka muatannya itu tidak utuh negatif 1. Sedangkan N yang ikatan elektron ikatannya tertarik ke arah D, H ini menjadi muatan parsial positif H ini. Muatan parsial positif elektronegatif, sekali lagi ini atom yang bersifat elektronegatif adalah memiliki muatan parsial negatif sehingga ini ikatan hidrogennya bisa terbentuk.
Jadi ikatan hidrogen tidak ada pemakaian bersama elektron, muatannya bukan muatan penuh, tapi muatan parsial. Ya, maka jaraknya juga 2 kali muatan jarak ikatan kovalen, agak jauh, ya. Nah, itu yang menyebabkan terjadinya ikatan hidrogen. Sekarang kita lihat jenis, kenapa diperlukan sudut theta, oke. Sudut theta lambangnya gini, sudut antara D, H, A. Itu antara 120 sampai 180. Jadi ini ya 120 sampai 180. Kalau ya, jadi kalau lebih kecil dari 120 tidak akan terbentuk. Makanya yang diukur adalah jarak antara D dan A, bukan antara H dan A. Oke? Karena melibatkan sudut theta ini. Ya, sudut theta adalah syarat terbentuknya ikatan hidrogen selain jarak yang sekitar 3 angstrom. Oke? Nah, sekarang ya, kalau atomnya, atom donor dan atom akseptornya antara N, O, F, dan Cl itu termasuk yang cukup kuat. Ada jenis ikatan hidrogen yang lemah, yaitu ikatan hidrogen karbon. Ya, ikatan hidrogen karbon. Oke. Dalam hal ini donornya bukan lagi NOF atau Cl atau NO, tapi atom C. Terutama dalam asam amino, kita tahu ini adalah struktur asam amino. Nah, C alfa ini menarik elektron ikatan, ya. Dia membentuk ikatan kovalen dengan H. Ini elektron ikatannya tertarik ke arah C karena C ini dikelilingi oleh atom-atom yang bersifat elektronegatif, yaitu N dan O. Tidak terikat langsung, betul, ya, bukan antara N dan H, tapi C dan H tidak terikat langsung, tapi karena dikelilingi, maka dia bermuatan sebagian positif. Akibatnya dia menarik elektron ikatan antara C dan H. Nah, kita coba hitung beda keelektronegatifannya. Antara C dan H, ini sebenarnya beda keelektronegatifannya kecil, 0,35. Jadi tidak mendekati 1, dia sebenarnya termasuk senyawa nonpolar, membentuk senyawa nonpolar, ikatannya ikatan nonpolar. Tetapi karena adanya gugus gugus ya, gugus polar di sekitar atom C ini yang menyebabkan polarisasi antara ikatan antara C dan H. Polarisasi pada ikatan kovalen antara C dan H. Ya. Jadi ini kekasan dari asam amino atau kekasan dari protein sehingga protein bisa membentuk ikatan hidrogen karbon. Terutama pada ketiga asam amino ini, yaitu glisin, tirosin, dan fenilalanin. Akan membantu kalau kita melihat struktur dari glisin, tirosin, dan fenilalanin. Silahkan dilihat sendiri. Oke, demikian penjelasan saya tentang ikatan kimia dalam senyawa. Terima kasih atas perhatiannya.